Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di dalam acara ini. Kita masih membahas Al-Kabair, dan kita pada pertemuan yang lalu telah membahas Al-Kabirah As-Sabi'atu Asyarah, dosa besar yang ke-17, yaitu Al-Kibr, tentang dosa besar sombong. Al-Kibr atau dalam kata lain Al-Fakhr, Khuyala, Al-Ujub, itu merupakan satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bahkan dibenci oleh segenap umat manusia. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang suka dengan kesombongan dan orang-orang yang menyombongkan diri. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, dinul Islam yang turun untuk menyempurnakan akhlak manusia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, juga menempatkan al-kibr ini sebagai salah satu perbuatan yang diharamkan dan dilarang. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja. Bahkan al-kibr ini, sombong, takabur, angkuh, ini dapat menghalangi pelakunya dari al-jannah. Dapat menghalang pelakunya dari al-jannah, dari sorga. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan ada satu orang pun yang masuk sorga sementara di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Sebesar biji sawi dari kesombongan. Apalagi kesombongan itu lebih besar dari biji sawi tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtal, yang jalan dengan gaya berlagak dan fakhur, dan menyombongkan dirinya. Dan sombong ini merupakan dosa besar pertama yang dilakukan oleh makhluk hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan pelakunya, yaitu iblis, dari sorga. Ya, yang mengeluarkan pelakunya yaitu iblis dari sorga. Oleh karena itu dikatakan oleh sebahagian ulama salaf bahwa awwalu dzambin usiyallahu bihi al-kibru. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa sombong ini. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kita merampas selendang Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, al-kibriya uridai faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Sesungguhnya kesombongan itu keagungan. Al-'azamah izari wal kibriya uridai. Al-'azamah, keagungan itu adalah kain sarungku, dan kesombongan itu adalah selendangku. Barang siapa yang merampasnya dariku, kata Allah, maka aku akan lemparkan dia, alqaituhu finnar, aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Demikian, ikhwani fiddin dan para pendengar yang berbahagia, ancaman terhadap orang-orang yang merampas selendang Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kesombongan. Karena hanya Allah yang
layak dan patut untuk memiliki sifat ini, ya, karena dialah yang memiliki segala sesuatu. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sementara makhluk itu lemah dan tidak memiliki apa-apa. Antumul fuqara'u ilallah. Bahkan kitalah yang fuqara', fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Maka tidak ada satupun perkara yang layak untuk kita sombongkan. Maka dari itu, ya, neraka itu berbangga dengan apa? Dengan penghuninya, yaitu dia mengatakan utsirtu bil jabbarina wal mutakabbirin. Aku dikhususkan untuk diisi dengan orang-orang yang jabbarin, orang-orang yang semena-mena, dan al mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Ikhwan fiddin, para pendengar yang berbahagia. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah pada pagi ini kita akan membahas al-kabiratu ats-tsaminatu asyarah, ya, dosa besar yang ke-18, yaitu syahadatuz zur, ya, dosa memberikan persaksian palsu atau sumpah palsu. Nah, ini merupakan salah satu dosa besar, ya, di dalamnya terkumpul banyak keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam kitabnya berkaitan dengan sumpah palsu ini, ya, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Surat Al-Furqan ayat 72, yang artinya, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu atau tidak menghadiri kepalsuan, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui, mereka abaikan dengan menjaga kehormatan diri. Nah, ini termasuk sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, di mana mereka tidak menyaksikan az-zur, yaitu menurut pendapat yang rajih, maksudnya adalah tidak memberikan persaksian palsu, ya, tidak memberikan persaksian palsu, yaitu berdusta secara sengaja kepada orang lain untuk merugikannya, untuk mengambil haknya, ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, ya, di dalam hadis, ya, berkaitan dengan ini, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar, akbaril kabair. Maka beliau mengucapkan ini 3 kali, ya, agar para sahabat memperhatikan dengan saksama apa yang hendak beliau sampaikan kepada mereka. Maka sahabat pun meresponnya, mereka mengatakan, qulna bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, asyirku billah wa uququl walidain wa kana muttaqian fajalas. Maka Nabi mengatakan, pertama, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik. Kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kala itu beliau dalam keadaan bersandar. Lalu beliau duduk tegak dan bersabda, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ingatlah, yang ketiga adalah perkataan palsu. Ingatlah, yang ketiga adalah persaksian palsu. Dan beliau terus mengulang-ulang perkataan itu, ya, beliau terus mengulang-ulanginya. Ya, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Beliau terus mengulang-ulangi perkataan itu, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ya, ingatlah, hati-hatilah, yang ketiga adalah persaksian palsu, perkataan palsu. Nah, beliau terus mengulang-ulanginya hingga kami berkata, mudah-mudahan semoga beliau diam, yaitu tidak mengulang-ulanginya lagi. Demikian ya ikhwan fillah berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Furqan ayat 72. Jadi salah satu sifat hamba Allah yang Ar-Rahman, hamba Ar-Rahman adalah walladzina la yashhaduna az-zur. Walladzina la yashhaduna az-zur. Demikian juga dalam ayat yang lain, ya, di dalam surat Al-Hajj ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wajtanibu kawazur fajtanibur rijza minal awthan wajtanibu kawalazur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah juga perkataan-perkataan yang dusta. Qauluzur. Dikatakan qauluzur sini termasuk di dalamnya adalah persaksian palsu, memberikan persaksian palsu. Nah demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Salah satu di antara dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syahadatuz zur, memberikan persaksian dan sumpah yang palsu. Berkaitan dengan kerasnya pengharaman sumpah palsu ini, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang merubah janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka, yaitu merubah sumpah-sumpah mereka, berdusta di dalam sumpah-sumpah mereka dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya, ini merupakan salah satu ancaman terhadap orang-orang yang menjual sumpahnya, ya, yang memberikan sumpah palsu untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, ya, yaitu larangan memberikan sumpah palsu atau persaksian palsu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin liyaqtati'a biha mal imri'in muslimin wa huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban." Yang artinya, barang siapa bersumpah dengan sebuah sumpah untuk merampas harta seorang muslim, sementara ia berbuat dosa atas sumpahnya itu, ya ternyata sumpahnya itu sumpah yang palsu, persaksiannya itu persaksian yang palsu, niscaya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah marah kepadanya, yaitu dia mendapat murka, marah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia berikan sumpah palsu, dia berikan persaksian palsu untuk merampas harta hak orang lain, ya, hak orang lain. Ya, seperti yang kita lihat sekarang ini, peradilan manusia, bagaimana ya dengan mudahnya seorang itu memberikan persaksian palsu, memberikan sumpah palsu di hadapan hakim, di hadapan jaksa, di hadapan qadhi, untuk ya merugikan hak orang lain atau merampas hak orang lain. Ya, nah demikian ya konfidin. Nah di dalam riwayat lain ya yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Iyas bin Tha'labah, ya, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqan muslimin bi yaminih, faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Siapa saja merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga, yaitu dia bersumpah dengan sumpah dusta, perkataan dusta, persaksian palsu untuk merampas hak orang lain, hak muslim yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memastikan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Maka ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, ya, faqala lahu rajulun, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Walaupun barang yang dirampas itu adalah barang yang sepele wahai Rasulullah, ya, yaitu yang diambilnya dari muslim tersebut tidaklah seberapa, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa in kana qadiban min araq, walaupun yang diambilnya, dirampasnya dari seorang muslim itu adalah sebatang tangkai kayu, walaupun hanya itu, maka itu cukup untuk membuatnya terhalang dari surga dan terjerembab ke dalam neraka jahanam. Demikian ya khonifuddin, para pendengar yang berbahagia.
Jadi ini merupakan dosa yang besar, ya, dosa yang kita katakan sangat membawa kehancuran dan kebinasaan atas pelakunya. Ya, oleh karena itulah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan manusia terhadap dosa ini, ya beliau ketika itu duduk bersandar, kemudian beliau bangkit dari sandarannya, ya kemudian mengatakan, menegaskan kepada mereka, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah bahwasanya yang ketiga adalah memberikan persaksian palsu, memberikan sumpah palsu, ya, kepada manusia untuk mengambil, untuk merampas hak mereka. Beliau terus mengulang-ulanginya. Ya, beliau terus mengulang-ulanginya agar manusia mencamkan hal ini dan berhati-hati, waspada terhadap besarnya akibat yang ditimbulkan dari dosa ini. Demikian ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Di sini di dalam hadis yang kita bacakan tadi, ya dua hadis yang kita bacakan tadi dari Abdullah bin Mas'ud dan dari Abu Umamah Iyas bin Ta'labah, ya disebutkan ancaman-ancaman atas pelakunya. Ya di antaranya adalah, ya Allah Subhanahu wa taala murka dan marah kepadanya. Dia mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya Allah Subhanahu wa taala memastikan baginya neraka. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga. Nah, cukuplah itu menjadi bukti bahwa syahadatuz zur, qauluz zur, ya yaminun ghamus atau yamin masburah, sumpah palsu, persaksian palsu, ini termasuk kategori dosa-dosa besar yang harus dihindari. Persaksian palsu ini, ikhwani fiddin, syahiduz zur qad irtakaba a'dha'im. Orang yang memberikan persaksian palsu pada hakikatnya telah melakukan banyak sekali, ya, perkara-perkara besar, ya, dosa-dosa besar. Ya, terkumpul padanya beberapa kesalahan, terkumpul di dalamnya beberapa pelanggaran. Di antaranya yang pertama adalah dia telah melakukan al-kidhb wal iftira. Ya, otomatis dia telah melakukan dusta dan kebohongan. Sementara Allah tidak menyukai orang-orang yang musrifun kadzab. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berlebihan dan pendusta. Orang yang memberikan persaksian palsu, orang yang menyampaikan sumpah palsu, ya, maka pertama dia telah melakukan kebohongan. Dia telah melakukan iftira. Dia telah melakukan al-kizib, ya, dusta. Itu yang pertama. Sementara dusta ini salah satu ciri orang-orang munafik. Dan dusta termasuk salah satu yang akan menggiring manusia kepada neraka jahanam. Ya, sungguhnya seorang itu, kata Nabi, berdusta, kemudian dia mengulangi dustanya dan senantiasa berdusta dan tidak bisa selain berkata dusta, artinya dia terbiasa melakukan dusta hingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Nah, demikian. Dan ini akan menggiring manusia kepada neraka, ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi seorang syahiduz zur, yang pertama dia telah melakukan dosa besar ini, yaitu dosa besar berdusta dan melakukan kebohongan. Yang kedua, innahu zalama alladhi syahida alaihi hatta akhadha bi syahadatihi malahu wa 'irdahu wa ruhahu. Nah, dia orang yang menyampaikan ataupun memberikan persaksian palsu atau sumpah palsu, ia telah mendolimi, ya, orang yang telah dirugikannya itu dengan sumpahnya. Orang yang telah ia rugikan dengan sumpahnya, ya, syahida alaihi, ya, hatta akhadha bi syahadatihi, hingga dengan persaksian palsunya itu ia merampas hartanya atau merobek kehormatannya atau bahkan bisa menghilangkan nyawa orang tersebut, ya, dengan persaksiannya itu. Jadi ini adalah bentuk kezaliman. Ya, bisa saja dengan persaksian palsunya itu seorang itu, ya, kehilangan nyawa. Ya, dia misalnya memberikan persaksian yang dusta bahwa saja si fulan itu telah melakukan ini dan ini, bisa telah melakukan perzinahan, telah melakukan pembunuhan, ternyata tidak, ternyata bukan, ya, maka ini merupakan suatu kezaliman, ya, terhadap orang tersebut. Ya, dan apabila hukum itu terjadi, maka dia bertanggung jawab atas harta
kehormatan dan nyawa dari orang itu, yang hilang dari orang itu. Nah, demikian ikhwan fillah. Itu yang kedua, ya, di dalamnya terkandung unsur kezaliman terhadap orang yang telah menderita karena persaksian palsu tersebut. Ya, dan ini adalah suatu perkara yang besar nantinya pada hari kiamat, ya. Apalagi ya jika yang menerima persaksian palsu itu atau yang menderita akibat persaksian palsu